Perfect, 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 Halo semuanya, selamat datang di channel The Motoris bersama saya Anang. Dan pada kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari mobil yang satu nih. Kalau kemarin kan kita udah membahas Toyota Innova Diesel, sekarang kita akan membahas Honda Civic FD tahun 2008. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari mobil ini? Simak terus video ini, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat pada para penonton. Oke, ini adalah Civic FD tahun 2008 dan ini adalah mobil milik teman saya. Mobil ini sudah berjalan 140.000 km dan di umurnya yang 12 tahun mobil ini masih terus dipakai sampai sekarang. Tapi sekarang lebih sering di garasi daripada jalan sehari-hari. Mobil ini di harga secondnya, pasar second itu sekitar 120 jutaan. Nah, tentu dengan harganya itu bisa menggoda calon buyer ya. Di range harga tersebut untuk dapat mobil baru paling hanya dapat LCGC. Tapi jika kita mencari di pasar second, kita bisa mendapat Civic FD yang notabene adalah sedan premium dari Honda. Sebelum kalian membeli dan mempertimbangkan Civic FD, ada baiknya melihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Kita cek dari yang kekurangan dulu. Yang pertama, mobil ini perawatannya boros banget. Spare partnya mahal, sering minta jajan, dan jika kalian punya uang 120 jutaan, kalian habis meminang ini, kalian juga harus menyiapkan spare budget untuk merawat mobil ini. Perawatannya jelas lebih mahal daripada LCGC, pajaknya juga lebih mahal, spare partnya juga lebih mahal. Jadi karena dia kelasnya sedan premium, makanya semuanya akan lebih mahal walaupun harga secondnya sekarang sudah murah. Jadi itu patut dipertimbangkan jika kalian ingin meminang sebuah Civic FD. Yang kedua, ini sebenarnya bukan di bagian mesinnya, tapi di bagian power steeringnya. Oli power steeringnya mobil ini itu sering banget yang namanya rembes alias bocor. Itu adalah penyakit ciri khas Civic dari Civic tahun 2002 sampai sekarang. Ini juga masih sering namanya oli power steering itu bocor. Itu patut dipertimbangkan juga karena perbaikannya itu mahal. Mobil ini minggu kemarin baru selesai dari bengkel untuk perbaikan power steering, dan satu setnya dengan memperbaiki olinya agar nggak rembes lagi itu habis sekitar 5 juta lebih. Bayangin, 5 juta lebih aja. Ini bukan spare part yang asli dari Hondanya langsung ya, apalagi kalau spare part itu asli pasti biayanya akan lebih mahal. Dan oli power steering ini nggak tahu kenapa sering banget bermasalah di Honda Civic, Honda CR-V yang generasi tahun 2002 sampai 2008 2010 itu masih sering banget bermasalah. Yang ketiga, penyakit Honda Civic lagi, yaitu engine mounting. Nggak tahu kenapa engine mounting dari Honda Civic ini sering banget cepat aus, cepat banget umurnya engine mounting ini terpakai ya. Nggak kayak mobil-mobil lain yang misal berapa puluh ribu kilometer baru dia kerasa banget getarannya. Civic ini dia lebih aus engine mountingnya, nggak tahu kenapa. Itu juga perlu dipertimbangkan apabila kalian mencari Civic second. Jadi kalian bisa melihat, oh nih mesin getar banget enggak, ini mesin kerasa banget enggak sampai ke dalam. Kalau mesin udah mulai sangat-sangat bergetar, itu ada indikasi bahwa engine mountingnya itu harus segera diganti. Terus yang keempat, penyakit Civic lagi, yaitu kaki-kaki Civic ini itu nggak tahu kenapa juga sama aja, ini penyakit ciri khas Civic CR-V. Cepet banget yang namanya bunyi klotak gitu ya, entah dari ball jointnya atau dari mananya, dari bagian kaki-kaki. Tapi kaki-kaki dari Civic ini walaupun dia nyaman mobilnya, cepet banget minta diganti. Jadi kalau kalian juga cari Civic itu kaki-kaki harus kalian test drive ya, jadi biar kalian bisa merasakan ini kaki-kaki bener apa enggak, ada bunyi-bunyian apa enggak. Wajib banget dicek ketika kalian ingin membeli Civic second. Terus yang terakhir yaitu ada di bagian interior. Yuk, ini sering banget dikeluhkan oleh Civic user dari tahun Civic 2002 sampai 2008. Ini sering banget yang namanya bermasalah pada kelistrikan di power window. Jadi penyakitnya tuh awalnya ditandai dengan dari pintu lain itu mulai nggak bisa diatur dari sisi driver power windownya. Lama kelamaan dari setiap pintu itu mulai nggak bisa naik turun pintu power windownya. Itu sebenarnya gampang dibenerin tapi annoying juga, mengganggu juga gitu loh. Kita harus ke bengkel harus benerin ini lagi. Banyak banget saya baca di forum-forum
untuk masalah power window Civic ini sering bermasalah. Dan di bagian interior lagi yang ngeselin juga, ini ada di bagian tengah mobil ini. Konsol tengah ini kalau udah umur dia tuh nggak nyantol lagi bre, bener-bener di jalan tuh tiba-tiba dia bisa ngangak gini sendiri. Padahal ini cantolannya ini juga lumayan loh, tapi nggak tahu kalau ini mobil udah umur gini ya, udah nggak mau nyantol, cuman kayak nantep-tep, nanti kalau jalan bergelombang dia naik sendiri gitu. Agak annoying sih. Dah, itu aja di bagian interior yang annoying, sisanya masih yoi dan oke punya. Kita sekarang bahas kelebihan dari mobil ini ya. Kelebihan dari mobil ini tentunya banyak banget, karena mobil ini merupakan sedan premium dari Honda. Yang pertama, kembali ke depan. Oke, ini adalah kelebihan pertama dari Honda Civic. Mesin iVTEC Civic 1800 cc, 140 horsepower dan 177 Nm. Mengendarai mobil ini dengan mesin kayak gini itu rasanya effortless, kemana-mana tuh ya effortless. Jadi kita nggak perlu khawatir. Dan mesin ini terkenal juga akan keawetannya. Tapi yang lebih penting dari mesin VTEC ini adalah terkenal akan kemampuannya ketika dituning, ditambahin turbo dan lain-lain. Ini mobil bisa sangat-sangat bertenaga. Dan mobil ini dengan mesin VTEC-nya legendaris ini sering banget dipakai untuk balap, sering banget dituning untuk balap. Jadi mesin ini oke punya. Lanjut ke kelebihan nomor 2, yaitu desain eksterior. Ini mobil udah 12 tahun loh, tapi bentuknya masih enak banget dilihat, sporty. Dan kalau pakai mobil ini rasanya tetap pede. Pakai mobil ini jelas meningkatkan kegantengan para Civic user juga. Semakin lebih ganteng, lebih pede, dan pakai mobil ini tuh rasa kayak orang yang keren. Pokoknya mobil ini tuh mantep sampai sekarang. Terus yang ketiga tuh di bagian interior, sama seperti Innova kemarin, interior dari Civic ini itu masih sangat solid. Umurnya udah 12 tahun, tapi nggak ada namanya rattle. Walaupun sini ada beberapa bagian yang soft touch, sini soft touch, sini hard plastik, sana ada yang soft touch juga. Tapi interior ini itu nggak ada namanya rattle, nggak ada yang kayak kretek. Ini semua interior masih solid. Dan ini interior juga desainnya nggak ketinggalan zaman, keren, malah justru jauh lebih keren daripada mobil Innova kemarin. Ini sporty punya ini loh, apalagi desain bertingkat di speedometernya ini membuat kesannya lebih modern. Jadi interior ini bisa dikategorikan interior yang oke punya. Kita lanjut ke belakang. Nah, ini adalah kelebihan nomor 4, yaitu mobil ini itu nyaman banget. Bukan cuma nyaman buat yang mengemudi ya, tapi buat penumpang, apalagi yang di belakang ini nyaman banget. Udah posisi duduknya rebah, enak. Kursinya empuk, enak. Konturnya juga enak. Dia juga ada armrest. Ada cup holdernya, ada headrestnya juga di sini. Jadi kalau pakai jasa supir di depan itu masih sangat-sangat cocok banget, nyaman banget. Duduknya juga enak, rebah, cocok lah intinya mobil ini kalau dipakai jasa nyupir gitu. Walaupun kita nggak nyupir sendiri, kita di belakang itu masih oke banget malah. Dan bisa dibilang mobil ini kalau duduk di belakang ya itu sebenarnya agak rugi sih, karena yang paling fun dari mobil ini adalah ketika kita mengendarai mobil ini. Kita lanjut ke bagian rasa berkendara. Kenapa saya bilang Civic FD ini punya kelebihan di rasa berkendara? Karena Civic ini terkenal dengan mobil yang nyaman, sedan premium, tapi rasa nyupirnya itu sporty dan fun to drive. Kita coba kendarain mobil ini. Ini kebetulan yang transmisi matic, dia menggunakan matic Triptonic. Dan di sini juga ada pedal shift di belakangnya. Oke, jadi yang pertama yang kerasa adalah posisi mengemudinya tuh rendah. Kesannya tuh sporty banget, apalagi di depannya speedometernya bertingkat gini ya. Dan dengan posisi berkendara yang sangat ergonomis, ini menunjang rasa sportinya itu loh, ergonomis banget. Tangannya bisa pas, ini juga bisa diatur setirnya.
tempat duduknya bisa diatur ketinggiannya juga, dan ini headrestnya juga enak gitu, pas buat berkendara santai seperti ini tuh. Jadi mobil ini enak banget buat jalan sehari-hari juga enak. Jadi Civic ini terkenal akan mobil yang nyaman tapi tetap sporty. Tidak cuma nyaman di belakang, tidak cuma nyaman buat pengemudi, tidak cuma nyaman buat penumpang, tapi tetap rasanya itu fun to drive. Dan ini adalah resep yang membuat Civic ini dari tahun ke tahun tetap diminati oleh para penggemarnya. Dan Civic ini dengan perpaduan yang seperti ini itu bisa membuat mobil ini tuh everlasting gitu. Jarang ada mobil yang bisa menyatukan antara kenyamanan dengan kesportiannya. Biasanya kalau mobil itu sporty itu pasti akan keras, nggak nyaman. Tapi mobil ini udah sporty, nyaman, enak. Jadi kenapa Civic ini sampai sekarang masih selalu diminati oleh banyak orang. Dan respon mesinnya tuh enak banget ya. Kita coba ini tarik nih ya, kita masukin es. Nah, gila. Gila, respon mesinnya enak banget, spontan banget. Walaupun ini matic, nggak manual, tapi perpindahannya itu cepat banget. Kita kick down, jebret, langsung wood gitu. Enak banget, mantap lah. Dan rasa setirnya juga nggak enteng, dia hitungannya lumayan berasa. Feedbacknya ada dari jalan, presisi juga. Tapi ya itu yang perlu diingat lagi, dengan 120 juta perawatan mobil ini bisa 2-3 kali lipat daripada LCGC. Itu yang perlu dipersiapkan ketika ingin meminang sebuah Honda Civic FD. Oke, jadi begitu aja kelebihan dan kekurangan menurut kami. Kita keluar dulu kali ya. Oke, jadi sekian dulu review dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Apabila kalian juga punya kenangan dengan mobil Civic ini atau punya masukan lagi buat kelebihan dan kekurangan dari mobil Civic ini, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe juga video ini, share ke teman-teman kalian, and I'll see you in the next video. Motoris pamit.